Hei mbak, madep sini dong, masa madepnya sana terus? Halo semuanya, selamat datang di Podcast Talk. Podcast Take It or Leave It bersama saya, Gunawan Gepi Kristianto. Record ya yuk. Oke, siap. Ayu Chandra Kirana. Ayu Dewi Chandra Kirana. Ayu Dewi Chandra Kirana. Tapi kenapa Dewinya nggak ada? Karena aku kurang suka aja dipanggil Dewi. Ayu Dewi kan nama Bali kan? Iya. Iya kan ada lebih ke Bali. Bali-Balinya. Iya. Kenapa ya yuk ya aku merasa apa? orang tuh ngerasa iri sama aku gitu bisa ngobrol sama kamu gitu. Kenapa ya? Oh, kok gitu sih? Aduh, aku mau jawab malah jadi kayak aduh, enggak sih Pak. Enggak ya? Enggak ya. Biasa aja ya? Iya, biasa aja. Maksudnya apa yang harus diiriin gitu loh? Enggak tahu, kamu kan Kenapa? rising star. No, salah besar Pak. Salah besar. Masa salah besar, kamu bener. itu kan ini apa namanya? Di setiap portfolio fotografer selalu ada kamu. Enggak semuanya sih Pak. Iya. Enggak semuanya. Iya, wis tau kok to. Enggak Pak. Maksa lo, masih maksa. Enggak, perempuan selalu benar loh Pak. Oh Jangan iya, lupa benar-benar loh. yang bisa mematahkan perempuan benar perempuan selalu benar adalah cuman Johnny Depp. Siapa itu? Wah, I don't know. jadi lucu. Aku nggak tahu Johnny ini. Depp itu digugat cerai sama istrinya karena katanya KDRT dan bla 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 bla. Itu baru katanya lah. Baru katanya. Lalu di pengadilan Johnny Depp menang. Karena ya semua buktinya yang dibawa sama istrinya tidak salah. ada. Iya. Ya, pembuktiannya tidak kuat. Iya, Oke. ya berarti Johnny Depp adalah laki-laki pertama yang mematahkan bahwa semua wanita itu benar. Kan Baru gitu. tahu ini aku. Loh, masa orang hukum nggak tahu sih masalah itu? Aku maksudnya tentang masalah ini ya. Iya yang kan cowok seru. aku baru tahu. Itu kasusnya berminggu-minggu atau berbulan-bulan bahkan. Seru itu, maksudnya caranya si Johnny Depp itu ngadepin semua tuduhan yang menurut dia palsu itu juga asik banget ya. Coba deh, sebagai orang anak hukum harusnya tahu dong. Iya sih, nanti aku cari tahu. Ya. Berdasarkan hal itu berarti semua orang itu sama. Equality ya. Iya, Equality betul. ya. Equality. Oke, ayo. Ya. Kemarin tuh apa Bapak? nama kamu tuh tiba-tiba kok terbesit gitu. Yang tadinya yang mau tak ajak ke podcast itu kan kalau nggak fotografer, sekarang makeup artis gitu-gitu kan. Tiba-tiba kenapa nggak Ayu ya gitu. Yang mana seorang Ayu itu menurutku ya itu tadi rising star menurutku. Pertanyaanku, kok bisa sampai ke titik ini yuk? Aku juga nggak tahu sih Pak. Dan proses dan perjalanan tuh panjang banget. Sorry, rambutnya dibenerin dulu biar ini. cantik dari sana. Cantik paripurna. Oke, nggak tahu Gimana juga. Aku nggak tahu sama sekali, kayak sampai di titik ini pun kayak wow, aku bisa ngelewatin ini ya sampai Berapa di tahun ya sini. Yuk ya? Aku mulai di dunia makeup ini ya, model Ya, makeup makeup, itu 2018. 2018 ini 2022 4 tahun. Iya, 4 tahun 4 sekarang. tahun, oke. 4 tahun kena pandemi nggak sih? Itu sebelum. Enggak, maksudnya masih kemarin pas pandemi bener-bener off. Enggak. Oh ya? Tetap berjalan. Oh ya? Iya, betul. Ya maksudnya ada sih, maksudnya ada pengurangan, tapi tetap ada. Tetap ada ya. Iya, tetap jalan sih untuk model. Oke, dan kamu selama 4 tahun ini menikmati? Karena dari awal itu aku cuman kayak iseng, hobi karena seneng doang gitu loh. Dan sekarang ya udah berjalan aja gitu. Loh, yang nemuin kamu tuh siapa? Temen aku. Jadi Diajakin. aku punya teman. Nah, temennya itu sekolah di SMK 3. Oh, Ayu Pelangkong. Ayu mana sih? Aku SMA Gerabak.
Oke. Terus Aduh disebutin ya di nggak sini. apa-apa. Kan Terus kelihatan aku anak yang enggak agak-agak dong, situ sih. enggak dong. Oke. Gerabak itu tetap the best. Oke. Terus Di depan aku bilangnya the best. Kalau di belakang enggak dong. Banyak fotografer dari Gerabak juga bagus-bagus loh. iya dong. Bang, Nggak hanya fotografer. banyak ya? Banyak. Apa aja? Ya model ada. Loh, Mas itu. Siapa? Mbak Caca. Oh iya, Gerabak Caca juga. juga. Loh, Iya, tuh udah itu tuh itu. mah nasional ya. Iya. Terus dikenalin sama teman. Iya dikenalin karena dia kan kalau untuk SMK 3 kan ikut lomba untuk itu ya ujian akhir. Nah dikenalin tuh untuk lomba peraga busana sama lomba make up. Oke. Nah keluar Pasti mukamu masih masih bocil-bocil Gitu gitu lah. Masih bocil itu gitu. umur loh. berapa? 2018. Aku umur 17 tahun. 17 Iya, tahun. masih Oh, ya SMA. udah mateng lah ya. Iya gitu lah. Mateng gembading lah kalau. Apa tuh gembading? Gembading nggak tahu. Nggak tahu. Gembading itu belum mateng banget, tapi sudah layak dimakan. Setengah matang. Setengah matang. Oke. Iya. Pernah lihat mangga muda? Pernah. Nah itu gembading. Oh, gembading. Jadi kecutnya dapat, Manisnya manisnya dapat. dapat. Iya. Iya. Itu paling Terus? enak sih. Sampai mana tuh tadi? Iya itu sampai gembading tadi. 17 Sampai tahun. Iya, Pertama 17 kali tahun 17 itu. tahun. Nah, terus ya udah deh dibuat model make upnya dia cuman buat iseng-iseng doang sama lomba. Setelah dia teman itu lulus, dia jadi asisten di salah satu MUA di Magelang. Oke. Dari situ aku dikenalin tuh di apa namanya? Mulai di MUA-nya. job Nah, gitu iya. Terus berawal dari situ di salah satu MUA di Magelang dibikinlah portofolio. Dan yang paling boomingnya itu waktu 2019 ada Wedding Expo Magelang tuh yang Kasmaran. Oke. Yang di atas. Nah, mulai dari situ booming. Langsung bung Iya, gitu ya. betul. Kita tuh nggak deket ya. Enggak. Cuman komunikasinya bagus. Iya, Ya kan? Nek pas butuh komunikasi. Kalau enggak ya udah enggak gitu kan. Kalau aku bilang deket nanti pada baper. Kita hati-hati ya. Iya. Orang-orang pada baper. Hati-hati aja. Iya makanya kalau aku tadi bilang deket gitu kan. Hah? Gitu. Iya kan. Mas Gepi. Menimbulkan stigma yang. Makanya. Ini udah deket kok mah diajak podcast gitu. Oh iya. Ada aku nggak ikut-ikut deh. Tolong. Aku tuh mulai notice ketika fitku penuh dengan mukamu. Waktu yang. Ya pokoknya tahun make up artis ini pakai Ayu, Oh. make up artis ini pakai Ayu, fotografer ini yang fotonya Ayu. Yuk. Perasaanmu atau kamu punya rencana planning memang sampai sejauh ini atau ya udah jalan aja gitu? Sama sekali nggak ada rencana atau planning ke model gini. Karena dari awal aku juga udah bilang untuk model itu kayak aku cuman iseng-iseng doang, hobi doang. Dan ternyata menghasilkan ya. Karena yang jadi tanggung jawab utamaku sekarang ya kuliah, Ya, mau kerja betul, gitu. betul. Jadi aku di Sambi seperti ini, aku harus balance gitu. Tapi untuk model gini benar-benar sama sekali bukan nggak ada bayangan. Nah, gitu. betul, nggak ada bayangan dan bukan hal yang utama bagi aku Oke. ke depannya. Dan Jadi emang jalan aja. Ibu gitu. juga support. Banget orang tuaku dulu pernah nggak support. Oh ya, Iya, awal-awal. Ya, sekarang mungkin kan taunya apa sih makeup apa sih Karena gitu. orang tua itu butuh bukti. Yes, betul. Setuju nggak? Ya, sama juga perempuan juga perlu bukti. Kok aku perasaan ini jadi ajang Jangan apa nih? jadi ajang ini ya. Apa, Jadi aku salah ajang ngomong kah? konfirmasinya klarifikasinya Ayu ya. Klarifikasi yang mana nih? Cowok yuk. Iya, kenapa coba? Aku pun juga pernah ngomong sama Puri bahwa siapapun gak cuman Ayu, kalau ada cewek cantik aku bilang cantik. Kalau aku bilang ada cewek cantik aku akan bilang seksi. Cantik, seksi, pokoknya yang gitu-gitulah. Iya. Aku terbuka sama ibu. Cara Ayu menjaga itu di dunia permodelan kipiye? Aku penasaran deh. Nanti ada kelanjutannya. Ini dulu dijawab. Cara menjaga Iya. itu. Mm-mm. Gini, ada aku bingung jawabnya. Yes, aku tahu maksudnya sih. Ada triknya nggak? Triknya lebih itu sih
kita nggak hanya di permodelan gini ya Pak. Untuk di semua lingkup itu kan pasti banyak banget godaannya. Yes. Nah itu pintar-pintarannya kita deket sama orang tua dan Tuhan kita sih. Wah, seru tenan. Aku harapannya nggak itu sih jawabannya. Apa? Ya udah terusin. Tapi emang menurutku itu ya, aku nggak munafik sih. Tapi emang kayak gitu. Ketika kita bisa ngontrol diri, ya tentang pasti kan banyak kan godaan gini dan banyak hal. Ya kita ingatlah orang tua kita. Kita ngelakuin hal apapun itu, kita harus tanggung jawab sama orang tua kita, sama Tuhan kita gitu loh. Sekalinya kita jelek atau kepancing untuk yang ke arah situ, itu pasti akan keterusan. Arah itu tuh banyak ya. Ya, maksudnya arah yang maksudnya tuh ada yang menyimpang, nah, betul, ada yang seperti itu. Ya, you name it lah maksudnya. Maksudnya nggak usah jelasin di sini gitu kan. Dunia ini kan jahat ya. Banget. Dan ada trigger-trigger yang membuat orang itu tadinya tidak mau berbuat jahat menjadi jahat ketika dia melihat sesuatu yang melihat peluang lah, katakanlah gitu. Piye yuk carane biar menangkal orang-orang yang berniat jahat sama Ayu? Kalau di aku sendiri sih, aku orangnya feelingan sih, kayak udah iya benar, kayak ini aku tahu sih dia maksudnya apa. Ini yang benar-benar friendly, ini yang kesana, ini kesana. Kalau aku lebih membatasi sih. Membatasi. Yes. Karena aku suka banget sama cara cewek. Ketika dia sudah tidak in. Maksudnya aku deketin Ayu nih. Dengan caraku sendiri gitu. Tapi Ayu udah ada feeling nih, wah nih Pak Kevin deketin aku deh. Tapi yang aku salut sama cewek adalah mereka tuh kalian itu kadang bisa menolak dengan cara halus. Iya nggak? Bener banget. Karena aku kan bilang kan dari awal itu tergantung kayak penyampaiannya. Ketika kita mau membatasi, misalnya Pak Gep, ayo main yuk ngopi gini nih. Aku udah tahu nih. Aku udah feeling, Pak Gep pasti mau ngajak main terus. Oke, satu ya, dengerin ya. Jadi kalau mau ngajakin deketin Ayu, jangan ngajak kopi. Terus kepancing satu. Aduh, kebohongan. Secara tidak langsung ya. Tapi emang kebanyakannya kayak gitu. Gitu ya, gitu. Jadi nonton, ngopi, nonton konser, live music, main yuk. Apalagi itu tuh, live musik tuh. Kenapa? Enggak apa-apa. Pasti. Kebanyakan gitu ya. Live musik itu pasti malam kan. Enggak ada live musik siang-siang. Emang konser. Itu. Nonton, makan yuk, ngopi yuk. Iya, karena yuk aku tuh kok kayak aku perasaan gak enak deh ini. Enggak. Enggak tahu ya. Mungkin karena aku Taurus kali ya. Sama dong kita, Pak. Taurus. Serius? Taurus kan. Mei atau April? Aku April. 30 akhir. 30 akhir ya, saling. Taurus kan. Pantesan. Oh gitu. Oh. Mungkin karena Taurus ya. Jadi aku itu punya. Kalau Puri yang bilang tuh aku punya apa ya bahasannya yuk. Aku tuh kalau sama cewek tuh gampang klopnya. Gampang mungkin. Feelingnya dapat, iya nggak sih? Karena ngobrolnya segala macam itu cepet nangkepnya. Nah, terus Dilala kan Puri kan Virgo. Ya, tahu kan drama apa ya. Tapi di setiap ramalan-ramalan itu Taurus sama Virgo tuh tetap yang paling juara loh. Iya. Jadi kamu kalau cari cowok yang Virgo. Yang Virgo. Pantesan aku dari kemarin nggak klop karena bukan Virgo. Bukan Virgo. Apalagi kalau Taurus ketemu Gemini. Wah, tambah. Hai cowok-cowok Virgo dan Gemini. Gemini coret. Wah, juga ini zodiak ya? Iya, enggak sih, kayak cuman can scroll kan. Oh, gini-gini maksudnya yang bener yang baik kayak ya udah saring aja. Yang jelek kamu gini nih. Enggak deh. Oke. Kamu keras kepala enggak? Yes, banget ketika aku juga iya. Yes.
punya pendapat gitu kan. Iya. Tapi Bapak percaya itu? Aku nggak percaya, bukan percaya, tapi aku bisa membaca kepribadian dari situ. Makanya tadi ketika aku bilang, oh ayo Taurus, iya Taurus, kita langsung oke. Ya sudah, berarti aku ngomongnya kutumpi segala macam. Oh gitu ya. Tapi enak ya secara tidak langsung kita, oh kamu Virgo, berarti kita, oh Virgo kebanyakannya gini. Iya. Oh berarti aku penyampaian ke orang harus gini menghadapi orang yang itu gitu ya. Apalagi kalau Virgo, kalau ini mungkin karena istriku Virgo ya, jadi paham ya. Virgo sama Taurus itu kan klubnya di drama. Jadi aku sama Puri punya musuh yang sama namanya drama. Jadi ya gimana caranya kita berdua harus mengurangi drama. Iya gitu. Sih. Jadi kalau cuma apa aja, wah dramanya so 2 hari gitu. Hal sepele ya. Hal sepele. Sorry, aku mau nanya nih, jadi lupa. Ketika Ayu pemotretan kayak gitu, kadang ada yang membuat Ayu risih atau ilfil nggak sih? Yes, ada. Ada? Yes. Aku boleh cerita nih sini. Boleh. Okay. Mungkin kan ada fotografer yang request untuk mungkin kebayanya atau kostumnya seperti ini yang mungkin agak terbuka gitu kan. Okay. Nah itu kan kayak aku pernah nih nggak ada kesepakatan di awal. Jadi pas pakai pemotretan ini agak gini ya, turun ya gini. Bentar, ini konsepnya hunting. Photoshoot. One on one. Yes, ada fotografer. Oke. Gitu kan. Nah terus mungkin agak terbuka seperti itu dari aku sendiri kan gak nyaman dan aku nggak tahu karena dari awal nggak ada kesepakatan yang di omongan seperti itu. Aku gimana ya? Ya emang aku punya prinsip sendiri kayak. Tapi aku kembali lagi gimana sih penyampaian ke aku gini. Maaf ya Kak, ini menurut aku terlalu terbuka. Kalau aku kayak gini gimana gitu kan? Itu apa sih, kebaya, gaun? Oh gaun, oke. Ya seperti itu. Tapi mungkin ada sih. Aku tahu sih feeling fotografer. Gak apa-apa, ini kan gini gitu kan. Terus tapi lebih ke pinter-pinterannya aku aja sih untuk penyampaiannya. Kayak belajar kayak, Kak maaf ya, ini gini. Aku kok nggak pede gini. Terus aku semlaurin nih kayak ketekku belum dicukur jadi aku nggak pede, maaf ya Kak aku giniin ya gitu. Ini tuh aku belum nyukur. Emang Kak terbukanya seberapa Yuk yang membuat Ayu nggak nyaman? Mungkin segini kali ya. Kemben? Iya seperti gitu, tapi kan Ayu pernah pakai yang kemben kan? Iya tapi itu yang agak gitulah, pokoknya ini seperti itu Pak. Ya, dan posennya dia request yang seperti itu. Dan itu nggak ada kesepakatan di awal, nggak ada omongan gitu loh. Itu kan aku nggak tahu. Bikin Ayu ilfil. Ayu maksudnya nggak ilfil sih, tapi kan aku bukan model seperti itu. Oh gitu ya. Aku nggak nerima yang seperti itu. Gitu. Ayu sekarang masih ambil job hunting nggak sih? Tergantung Pak. Tergantung. Iya. Kalau hunting gitu kadang ada yang bikin reseh, bikin risih. Iya gitu. Mungkin kan kalau cowok ya, mungkin ada yang seksi. Ngomong aja nggak apa-apa. Yang seksi terus cowok tuh yang seksi ini maksudnya. Yang I don't know. ya gitulah, nggak tahu ya. Kan yang ranah fotografer Bapak pasti tahu kan. Terus yang teriak-teriak nah gitulah. Iya, masa aku yang teriakin. Ya, Ayo boleh percaya atau tidak? Aku mulai motret 2009. Yes. Motret profesional. Hunting itu aku selesai di 2010. Karena apa? Aku nggak nyaman kayak gitu. Untuk Bapak ya? Jangankan modelnya, aku aja nggak nyaman. Makanya aku tanya, apakah kayak gitu tuh bikin risih nggak sih? Gitu. Risih dong, ketika gini ya, kita udah seprofesional mungkin, maksudnya pose, oke, dia request seperti itu, ya kita akan ngelakuin dengan sewajarnya. Seprofesional ya. Tapi ketika fotografer mungkin agak over, kayak teriak-teriakin, maksudnya ya gitulah. Cara menyampaikannya. Gitu kayak nggodanya yang karena seperti itu kan orang kan agak. Tapi kan memang konsep hunting kayak gitu Yuk. Iya, tapi kan itu yang over gitu loh Pak. Apa tuh? Gitu. Ada sampai gitu. Ada pakai yang gini loh. Yang gini loh Pak, gitu loh kayak.
ya itu salah satu proses fotografer juga sih. Iya sih. Ya, Dan aku menilai, oh ini fotografer gini, ini fotografer gini. Aku bisa menilai sih dari cara kalian. Jadi kayak, oh ya udah pantes sih kalau lu kayak gitu. Ini kerasa banget ya, emosinya kerasa banget ya. Iya, tapi tahu gak sih kayak kan kalau misalnya di photoshoot atau hunting gitu kayak model kayak cuma, oh iya gini gitu. Tapi di dalam hatinya, oh lu masuk yang standar gini nih. Oh gitu ya. Attitude lu kayak gini sih. Dan itu notice gitu. ya. Itu notice sih bagi aku gitu. Jadi dan kamu nggak pernah ngomongin ini di tempat lain baru kali ini. Dan sekarang aku lebih ke ngefilter ya, misalnya Mua kan lebih banyak kan Mua yang untuk komunikasi ke aku. Nanti hunting ya, nanti photoshoot sekarang aku kayak gini, Kak mohon maaf nih, ini kan acara huntingnya, acara photoshoot, kalau boleh tahu fotografernya siapa ya gitu. Oh gitu. Gitu sekarang gitu. Jadi aku lebih membatasi sih. Ayu ada, sorry ini aku, Ayu cukup bilang beda atau sama aja. Ketika Ayu datang ada penawaran kerjaan, photoshoot sendiri, yes, sama private gitu, sama hunting beda nggak fee-nya? Beda dong. Beda. Lebih tinggi yang mana? Ya hunting, karena hunting itu lebih capek ya. Capek gini loh. Aku nggak tahu ya, mungkin kayak misalnya di spot ini, namanya hunting kan pasti banyak ya. Lah, kita tuh harus seprofesional mungkin gitu loh. Misal untuk model kerjanya, oke, pose 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Nah fotografer harusnya memaksimalkan dong. Kadang suka kayak gini loh. Aku habis di spot ini, terus ke spot 2, 3, 4, terus si fotografer beberapa kayak balik lagi ya ke 1. Mbak sekali lagi gini. Mbak balik sana ya, aku belum dapat. Kamu udah tadi ngapain aja sama mama? kayak kamu dari tadi ngapain gitu loh. Terus udah foto sampai 50 jepretan kayak aku belum dapat. Astaga. Dari tadi ngapain aja gitu. Iya ya. betul. Maksudnya kayak ya aku maksudnya emang sih orang-orang tuh punya seleranya beda-beda, tingnya beda-beda. Tapi kayak foto banyak-banyak tuh untuk apa gitu loh. Maksudnya, aduh. Lagi nih dimasukin feed cuman beberapa doang gak sih? Ayo. Kayak lu mau 100 jepretan mukaku seperti ya tetap seperti ini. Tahu gak sih? Tapi aku gak pernah ngutarain kayak iya kak, iya di mana kak? Lepasin yuk. Gimana kak udah dapet? Aku sampai kayak gimana kak udah dapet apa belum? Dicek dulu kak gitu kan. Tapi dalam hati kayak oke, bisa. Teman-teman. Aduh, kayaknya ini bakalan fotografer bakalan notice aku. Nggak usah pakai Ayu Chandra lagi deh. Enggak. Justru ini menurutku biar teman-teman juga tahu bahwa model itu juga manusia. Yes. Model itu perempuan yang punya perasaan juga. Betul. Mungkin yang dirasain teman-teman juga kayak gitu. Dia pengen motret Ayu karena ya Ayu itu bagus. Ayu itu ya tadi rising star dan lain sebagainya. Tapi yang teman-teman lupakan adalah Ayu itu juga seperti itu. Manusia, punya cewek, punya perasaan, punya capek. Betul. Mood juga sih Pak. Punya mood juga. Makanya tadi aku nanya, fee private sama fee hunting beda. Iya. Makanya kan karena gini, jadi gimana dong? Enggak, ini kalau misalnya ini aku makasih ya Ayu udah jujur di sini karena ini juga insight buat teman-teman di luaran sana bahwa kalau aku pribadi sebagai fotografer, aku mengusulkan atau ngasih saran ke teman-teman kalau pengen motret Ayu, ajaklah Ayu motret sendiri. Maksudnya Mbak Ayu, aku pengen motret Mbak Ayu, fee-nya berapa? Yes. Tak foto sendiri, eksklusif malahan. Ya betul, kita malah sama-sama profesional gak sih kayak kamu butuhnya apa A B C D, terus aku kan jadi maksimal nih. Oke, berarti targetku A B C D. Nah itu kan lebih maksimal gitu gak sih? Betul. Kita ditambah kalau misalnya nih fee-nya Ayu keberatan nih diangkut sendiri sama fotografer, bisa ajak makeup artist, urunan betul. Patungan misalnya Ayu fee-nya 100 misalnya. Fotografernya 50, makeup artistnya 50, patungan
ngerjain Ayu sendiri malah lebih enak. Iya betul. Kalau aku ini saran dari fotografer sendiri ya, dari aku sebagai fotografer, dibandingkan harus motret Ayu dengan beramai-ramai kayak gitu, nggak eksklusif dong malah. Betul. Yang motretnya dari sisi sini, baru mau di titit gitu, Ayu udah nengok sana, gitu kan. Ngelari ke sini, baru titit nengok sana lagi. Aku pernah tuh banyak. Ya kan aku profesional ya, maksudnya untuk pose ke arah sini berapa detik, 5 detik. Aku kan maksudnya ya balance ya. Ayo mencoba 2, profesional. 3, 4. Hei mbak, madep sini dong. Masa madepnya sana terus? Fotografernya sana terus kayak aku nangis banget. Oh iya kak, maaf ya. Oke ulangin lagi. Kayak sampai kayak itu aku udah itu sih. Itu fotografernya aku dikatain kayak gitu di depan orang-orang loh kayak mbak madepnya sini dong. Masa madepnya sana terus kayak padahal kayaknya aku udah ini kita ngomongin apa adanya ya. Iya, nggak betul. dibikin-bikinnya. Ini pengalamannya Ayu sendiri ya. Ya karena memang iya, jangankan modelnya. Aku yang sama fotografer pernah ikut hunting aja aku nggak nyaman dengan teriakan kayak gitu. Seperti itu Mbak, loh. woi, Mbak. Sweet lah. Oke, berarti bikin risih. Iya, lebih ke situ sih. Lebih ke risih. Iya, gak nyaman Pak, jangan itu risih. Gak nyaman. Kurang nyaman seperti itu. Ya risih podo wae. Ya kan penyampaiannya beda. Iya. Orang kan takutnya nanti baperan kan. Ih, siti risih alay lu gitu kan. Iya, Sandra ternyata alay risinan. Oh gitu ya. Oke. Kurang nyaman ya. Tapi itu membuat Ayu punya apa ya namanya ya? Oh tadi udah ya. Membuat Ayu punya apa pandangan buruk gak sih tentang fotografer? Pernah sih. Aku pernah berpikir kayak aku nggak akan pacaran sama fotografer gitu. Itu sebelum kenal aku mungkin. Oh ya, kenapa? Iya. Ya karena seperti itu. Kebanyakan yang lalu-lalu aku temuinnya kok seperti itu, yang kayak tadi gitu. Sekarang udah nggak ada kok. Iya. Sekarang fotografer baik-baik semua. Iya, aku percaya semuanya baik, tapi kan setiap orang kan beda, misal perlakuannya atau apa. Tapi sekarang udah nggak punya pandangan kayak gitu kan? Enggak sih, kayak lebih ya udah terserah sih. Ya terserah sih. Soalnya mau fotografer mau apapun ya kalau emang dia nyakitin ya udah nyakitin, iya, kan sih. Betul. Terakhir yuk. Apa? Ayu kan masih ada kerjaan banyak. Ke belakangnya. Ke depan. Ada yang private, pemotretan, ada yang hunting segala macam. Pesen dong atau ngomong dong sama teman-teman. How to treat you like a queen as a model dari fotografer, dari fotografer ke model. Treat like a queen-nya itu seperti apa sebenarnya? Gini. Jawab dengan tenang. Jangan asal ngomong, oke? 1, 2, 3. Oke, jadi gini. Kita kan sama-sama kerja ya. Maksudnya kalian di profesi fotografer, aku model gitu. Harusnya maksudnya saling toleran lah, saling menguntungkan. Ketika kalian motret ya udah maksimalin lah sama pekerjaan kalian. Di situ juga model pasti juga maksimalin sama pekerjaannya si model. Jadi kan sama-sama menguntungkan gitu sih. Betul. Ketika kalian bisa profesional, sopan, attitude-nya bagus, model pasti kayak yaudah nih biar kerjaanku cepat kelar gitu maksimal. Dia juga kayak oke, aku pose sesuai kriteria yang konsepnya itu, kan saling menguntungkan. Ketika kalian aku ini nih targetnya A B C D. Oh oke, berarti model aku konsepnya seperti ini, aku harus memenuhi A B C D. Ya udah, berarti kan cepat kelar, kalian diuntungkan, aku juga diuntungkan. Seperti itu sih. Itu pesan dari model semuanya loh, bukan aku doang. Pesan dari model. Semua model. Karena ya hampir semua. Itu sudah jadi kayak obrolan ya, antar model gitu. Oh iya, serius? Iya maksudnya ya maksudnya sekedar sharing ya, misal kok aku dapat pengalaman seperti ini, seperti itu gitu ya kan. Seharusnya kalau misalnya fotografer bisa kerja sama si model, misalnya bapak butuhnya ABCD
ya kan. Aku juga oke, aku udah tahu. Ya udah, aku model kan juga posenya pasti memaksimalkan kriteria ABCD gitu kan sih. Ya udah, fokusnya di situ aja. Terus ya memaksimalkan waktu sih. Jadi nggak yang kayak tadi gitu. Oke. Ini pengalamanku sama Ayu juga sih. Maksudnya Ayu ini termasuk model sing sesuai pesanan. Gimana tuh? Buat aku. Jadi ketika aku pengen masih ingat Sila Krama? Ya, tahu. Ya kan? Aku padahal itu kamu nggak aku briefing sama sekali ya bahwa itu konsepnya seperti itu ya. Skripnya baru pas aku make up. Dikasih skrip selembar gitu loh. Hah? Bu, maaf aku sambil baca gini. Tahu gak sih, aku dialisin sampai gini-gini baca-bacanya. Oh, aku ini harus kalem, harus gini-gini. Iya, jadi Sila Krama itu project yang semacam wedding showcase, tapi nggak kayak wedding showcase yang biasanya gitu. Memang kita waktu itu kita bikin kayak semacam ala-ala gitu, tapi bener-bener ala-ala ya. Iya, betul. Jadi si Ayu ini saya minta buat seolah-olah dia bride beneran. Terima kasih sama tamu segala macam, dan dia melakukannya dengan sangat baik. Thank you, Kak. Itu tuntutan sih. Aku sebenarnya takut Kak revisian sama si Bapak. Enggak. Kalau sekarang tapi justru dari Sila Krama itu. Jadi aku tahu Ayu itu propernya di mana. Ketika yang proyek kedua kemarin, kenapa aku langsung ngajuin Ayu? Karena aku sudah tahu kalau Ayu sanggup melakukan ini karena karakternya seperti ini gitu. Jadi ya memang karakter model itu kan sendiri-sendiri ya. Yes, muka betul. aja udah beda. Muka aja udah kriterianya udah berbeda-beda. Terus kebawaan dia senyum, bawaan dia gesturnya dia udah beda-beda. Itu nggak akan bisa didapat fotografer kalau hunting terus. Betul, Pak. Betul. Serius. Kadang fotografer salah milih model yang buat hunting seperti itu. Salah kalian hunting milih aku. Gitu. Jadi ya begitu. Aku punya apa jenenge pergumulan yang soal tadi. Kalau aku mau hunting itu aku aja sebagai fotografer nggak nyaman, tapi ternyata buat model pun lebih nggak nyaman lagi. Note ya teman-teman yang sering motret hunting, bukan hunting itu salah, bukan, tapi cara nge-treat modelnya itu yang mungkin harus agak dikoreksi dikit gitu. Semoga teman-teman tidak menganggap atau tidak menilai Ayu, wah Ayu tuh gini. Justru ini Ayu yang asli. Yang kamu lihat selama ini tuh palsu kan? Iya, karena ya namanya model kan emang harus seprofesional mungkin. Memang harus senyum, gitu. Ya itu kan palsu ya maksudnya. Jengkel. Tapi aku pernah di posisi yang kayak kok kayak aku capek sendiri gitu loh, Pak. Aku pernah ya beberapa minggu kemarin ketika ngejob harus foto ya kan, senyum gitu ketawa, padahal mood orang tuh kan gak ada yang tahu ya. Bukan hanya model loh. Misalnya Bapak lagi motret, apalagi Taurus. Iya kan? Bapak motret, mungkin ada something atau masalah ya di itu, yang sampai Bapak tuh nggak bisa nahan gitu lah, kayak aduh aku bener-bener ada batasnya sih. Iya, betul. Pernah sih. Kayak gitu? Pernah, dan baru kemarin. Kadang aku tuh suka gimana. Dan kamu meledak? Gitu. Meledak, nangis. Oh serius? Yes. Karena omongan? Karena treatment atau? Semuanya. Oh ya? Omongan dan treatment. Kadang kebanyakan temanku yang bilang. Kamu lagi dapat atau? Enggak. Memang lagi bad mood aja? Iya, emang moodnya emang lagi. Oke. Sih. Terus? Kadang banyak orang atau teman aku yang bilang, enak ya kerjanya model tuh cuman kayak foto-foto doang, senyum di make up, cantik, foto. Enak ya kerjanya fotografer tuh ya cuman ngefoto cekrik-cekrik gitu, bayarannya mahal gitu-gitu. Iya gak sih, kayak cuman gitu. Apa sih cuman motret gitu ya. Tapi pernah gak sih kalian tuh mikir kayak ketika kita kerja di suatu tempat, kita tuh kayak harus seprofesional mungkin, bawa mood orang, bukan hanya ke diri sendiri ya Pak. Kayak aku ketemu Bapak photoshoot, kan aku harus buat bangun moodnya. Nah gitu, nggak hanya jaga mood sih Pak, kayak aku harus bangun moodnya Bapak, moodnya Ibu lebih ya. Bener, ya nggak sih? Bener.
Tapi emang gitu sih, emang gitu. Jadi kayak, iya memang mood itu pun. Terus akhirnya nangis. Aku enggak sih, aku kayak benar-benar tahan kan. Itu photoshoot, ketika udah mau selesai tinggal foto terakhiran, masih foto bersama gitu. Kak, aku maaf ya mau ke kamar mandi 10 menit gitu kan, pakai tisu. Terus ya udah, emang kayak di titik yang emang aku harus benar-benar ngeluapin gitu lah. Iya rasanya. Dan aku harus kayak jangan sampai ketahuan, jangan sampai aku maksudnya kelihatan ke orang lain. Nggak ada yang tahu. Cuman podcaster yang tahu ya. Iya, baru kali ini. Baru kemarin? Minggu kemarin, akhir Juni kemarin. Akhir Juni, berarti bisa di track lah ya. Masih angin. Rumpil. Ya bener, aku kayak bener-bener aku punya prinsip jangan sampai aku kemanapun ya, dimanapun tempatnya, di siapapun orangnya, jangan sampai aku ngerusak mood orang lain gitu loh. Tapi emang tuntutannya seperti itu, dan manajemen moodnya kita emang harus di manage. Iya betul, gitu makanya aku kan bilang yang tahu diri sendiri ya hanya diri sendiri. Betul. Yuk belajar memahami diri Tapi sendiri. Tapi aku nggak bisa membayangkan ketika aku jadi model hunting sih. Kenapa? Serius yuk. Ya nggak tahu. Maksudnya itu gimana kalau mbaknya itu super sensi? Gimana kalau pas hari itu hari pertamanya dia? Ya betul. Iya sih, cewek tuh tantangannya ada aja. Kalau lagi dapet sih. Gila. Iya kan. Gitu. Mungkin ada model ya yang dia nggak terima job hunting di hari pertama hit gitu mungkin nggak ya? Mungkin ada sih Pak, tapi kayak susah ditebak nggak sih? Iya, soalnya tiba-tiba kan, langsung ini ya. dapetnya tuh kan nggak itu sih. Kadang faktornya banyak ya, kadang bisa cepat, bisa kadang. Nah ya, betul. Kalau cepat mah nggak apa-apa ya, kalau mundur agak deg-degan ya. Makanya itu. Baru kerasa. Udah makasih Ayu, udah Aku datang ke juga sini. Ini eksklusif banget loh, udah bisa ngobrol sama Ayu. Moga-moga cuman podcast soal yang bisa bikin Ayu ngomong seplos ini. Oke, thank you Ayu. Thank you Bapak. Sampai ketemu lagi. Saya Irawan Gapi Krisanto, ciao.